Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Aziz. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2019. Yang di sini saya izinkan untuk menjelaskan penelitian saya yang selama kurang lebih 3 bulan. Di sini dosen pembimbing saya yaitu ada Prof. Dr. Muhammad Rizan dan juga Ibu Rahmi SE MSM. Ilustrasi saya yaitu pengaruh e-service quality dan IWOM terhadap safety satisfaction serta dampaknya terhadap e-loyalty pada BSI Mobile Banking. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya akhirnya membuat penelitian ini dan kenapa saya interest terhadap BSI Mobile Banking dengan objeknya yaitu loyalitas atau electronic loyalty. Diawali dengan perkembangan internet dan teknologi di Indonesia. Yang sudah kita ketahui, setiap tahunnya teknologi itu berkembang. Yang terbaru adalah teknologi AI sudah berkembang secara pesat. Dan itu tentunya merubah signifikan kehidupan manusia teruntuk di Indonesia. Dan kalau kita pas lebih lanjut, kita selalu bisa merasakan bahwa internet merupakan salah satu teknologi termaju. Dan itu merupakan salah satu hal yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Yang sampai saat ini mencapai 2.221.563.000 orang yang menggunakan internet dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5% dari total populasi. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,5% dibanding tahun sebelumnya. Dan jelas perkembangan ini mendorong berbagai sektor, pendidikan, sektor politik, sektor budaya, dan tentunya sektor ekonomi yang di sini terkhusus di sektor perbankan. Dilanjut, kita membahas tentang digitalisasi di sektor perbankan, ya, di mana pada akhirnya 2 tahun COVID itu membuat masyarakat Indonesia terubah pikirannya bahwa pada akhirnya cashless atau pembayaran-pembayaran atau penabungan itu sangat mudah untuk dilakukan melalui HP atau teknologi handphone dengan pada akhirnya mobile banking. Hingga saat ini jumlah pengguna BSI Mobile Banking yang di sini saya adalah subjek penelitiannya itu sudah sampai 7,2 juta meningkat dari tahun sebelumnya. Namun meski pertumbuhan signifikan, popularitas BSI Mobile Banking masih berada di tingkat kelima dibandingkan dengan aplikasi mobile. Dan tentunya ini menjadi masalah loyalitas elektronik bagi pengguna BSI Mobile Banking. Walaupun penggunaan meningkat, namun mempunyai tantangan besar. Di mana kita lihat data menunjukkan bahwa pada tahun 2003, nilai transaksi digital melalui BSI Mobile Banking menurun drastis menjadi 220,56 triliun dari 476,1 triliun. Juga ini merupakan serangan cyber yang terjadi pada Mei 2023 di mana data 15 juta nasabah diduga bocor akibat ransomware. Dan karena berbagai masalah juga tantangan yang dihadapi BSI Mobile Banking, berikut saya mengambil hasil untuk pada akhirnya saya teliti, yaitu mengenai pentingnya e-service quality, certification, dan IWOM dalam meningkatkan layer. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik yang baik, kepuasan pengguna yang tinggi, dan promosi dari mulut ke mulut secara elektronik UAM berkontribusi signifikan terhadap kualitas pelanggan dalam platform digital. Faktor-faktor ini menjadi fokus utama penelitian ini untuk memahami bagaimana BSI dapat memperkuat posisinya di pasar melalui peningkatan layanan basis digital. Tentunya penelitian ini saya upayakan untuk berkontribusi dalam identifikasi solusi dan memberikan saran-saran yang konkret mengenai apa saja yang bisa diperbaiki agar pada akhirnya loyalitas pengguna melalui pendekatan basis kita ini lebih baik, lebih tinggi. Yang berikut penelitiannya. Ya. Di sini bisa kita lihat yang pertama untuk menguji apakah e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap investigation. Dulu pengguna BSI Mobile Banking pada pengurus BSI Lokasi FUNJ tahun 2023 sampai 2024. Next. Dulu untuk tinjauan pustaka, e-service quality merupakan tingkat keunggulan layanan yang dirasakan oleh pelanggan melalui platform digital. Bisa kira-kira kualitas layanan mencakup keandalan, kecepatan akses, privasi, dan desain yang ramah penggunaan. Dalam konteks mobile banking, kualitas layanan ini sangat penting dalam menentukan pengalaman nasabah. Misalnya oleh Budiman et al. Menunjukkan bahwa service quality yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas sistem perbankan. Dari service quality ini melahirkan 4 indikator yang saya teliti yang akan juga dijadikan pertanyaan kepada responden. Yang pertama efisiensi, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam akses serta menggunakan aplikasi. Reliability, keandalan aplikasi dalam memberikan layanan dan sesuai dengan harapan. Privacy, tingkat keamanan data seperti pengguna dan responsiveness, kemampuan aplikasi merespon kebutuhan atau keluhan pengguna secara cepat. Lalu selanjutnya ada satisfaction. Satisfaction adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Mereka setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di mobile banking, ya, di BSI,
maka akan menghasilkan kepuasan atau tidak. Jadi seperti itu. Ya, tentunya ini yang ingin kita. Menurut Junaidi et al., kepuasan ini dipengaruhi oleh kemudahan pengguna, kecepatan transaksi, dan desain sistem yang intuitif. Studi oleh Honda.com menemukan bahwa kepuasan pelanggan dalam platform digital memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap kualitasnya. Dan di sini melahirkan 4 indikator. Yang pertama, convenience, kemudahan dalam menemukan informasi dan mengakses aplikasi. Set design, security, dan service ability. Selanjutnya yaitu ada keyword atau electronic word of mouth. IWOM merujuk ulasan rekomendasi pelanggan yang disampaikan melalui media digital. Menurut Soto et al., IWOM memiliki dampak yang besar pada keputusan pelanggan menggunakan kembali suatu layanan. Ulasan positif memperkuat reputasi layanan, sedangkan ulasan negatif dapat merusak loyalitas. Penelitian oleh Anggreni et al. 2003 menunjukkan bahwa IWOM dapat menjadi alat pemesanan efektif jika digaul dengan baik. Dan ini melahirkan 4 indikator intensity, yang sudah sering produk atau layanan dibicarakan dalam jaringan konsumen, content, positive valence bomb, and negative valence bomb. Selanjutnya yang terakhir adalah loyalty. Loyalty adalah kesetiaan pelanggan terhadap layanan digital yang diukur dari niat untuk terus digunakan menggunakan layanan. Dengan Kotler, loyalitas pelanggan terhadap layanan digital sangat bergantung pada kualitas layanan yang dirasakan, kepuasan pelanggan, dan pengaruh rekomendasi dari IWOM. Studi oleh Sassoon et al. Menemukan bahwa peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan berdampak langsung pada loyalitas pelanggan dalam sistem perbankan digital. Nah, di sini melahirkan 3 indikator, yaitu favorism, kecenderungan pengguna untuk memilih layanan dibandingkan dengan kompetitor, lalu best experience, persepsi pengguna terhadap pengalaman terbaik selama menggunakan layanan, dan probability of switching, kemungkinan pengguna untuk tetap menggunakan layanan atau beralih ke kompetitor. Dan tentunya sini akan menjelaskan tentang KC ya, karena saya objeknya adalah KC. KC asal Jakarta, seluruh Jakarta, ada 10 KC. KC atau Kelompok Studi Ekonomi Islam adalah organisasi mahasiswa yang fokus pada studi pengembangan dan penyebaran ekonomi Islam di lingkungan kampus. Organisasi ini biasanya beroperasi di bawah naungan universitas atau fakultas, khususnya di bidang terkait ekonomi, bisnis, atau studi Islam. Sebagai bagian dari jaringan nasional for Research atau studi ekonomi Islam atau KC, KC berfungsi sebagai platform kolaboratif dengan beragam universitas di Indonesia untuk mahasiswa yang memiliki minat dan komitmen terhadap ekonomi Islam. Dan ini merupakan penelitian dahulu dari saya. Ada banyak kan yang saya jadikan jurnal sebagai bentuk pada akhirnya komitmen untuk menjadikan penelitian ini lebih maksimal dan lebih konkret. Juga penelitian dari saya. Dan kita masuk ke hipotesis. Hipotesis yang saya lahirkan ada 7, di mana pada akhirnya e-satisfaction sebagai variabel mediator atau intervening, gitu. Kenapa pada akhirnya saya masukkan ke intervening? Karena jelas e-satisfaction itu merupakan variabel yang pada akhirnya memusatkan, gitu ya, antara e-service quality yang pada akhirnya diharapkan bisa menjadikan signifikansi itu lebih baik terhadap loyalitas pada suatu hal. Di sini adalah basic mobile banking, gitu. Ya, dengan X1 adalah e-service quality, X2 IWOM, Y-nya satisfaction, dan variable Z e-loyalty. Di sini ada 7 ya. Yang pertama e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-satisfaction. E-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty. IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-satisfaction. IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty. E-satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty. E-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty melalui e-satisfaction. IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty melalui e-satisfaction. Tentunya metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Ya, kuantitatif untuk pada akhirnya menilai dan melihat bagaimana pada akhirnya setiap responden dapat mendapatkan haknya dalam menerima penelitian ini, gitu. Ya, tekniknya adalah menggunakan data primer, dan data primer akan diperoleh dan dikumpulkan secara kuesioner lewat kuesioner oleh pada akhirnya seluruh pasien. Nah, ini berdasarkan definisi operasional dari setiap variabel dari penelitian. Nah, ini definisi operasional variabel yang saya jelaskan tadi ya. Indikatornya ya, ada saya merasa basic mobile banking dapat memulai halaman dengan cepat, ini dari efisiensi. Saya merasa yang basic mobile banking dapat berjalan dengan akurat, reliability, privacy-nya saya yakin informasi mengenai data pribadi basic mobile banking saya terjaga dan terlindungi, dan responsiveness saya merasa konfirmasi informasi basic ini tepat. Lalu ini untuk variabel satisfaction ya, convenience ya, saya mudah melakukan aplikasi basic mobile banking. Pada desain saya merasa terstruktur navigasi, penuh keterangan login dan lainnya baik. Security saya terhadap keamanan, privasi, dan transaksi di basic mobile banking dan service ability. Saya yakin layanan pengaruh basic mobile banking tersebut. Lalu untuk IWOM,
dibandingkan mobile banking lain. BSI mobile banking adalah yang paling saya butuhkan, yang saya paling butuhkan. Yang selanjutnya ada saya merasa nyaman menggunakan BSI mobile banking setelah melihat Instagram BSI. Lalu saya merekomendasikan menggunakan BSI mobile banking kepada orang lain, dan saya jarang mengkritik BSI mobile banking kepada orang lain. Yang terakhir dari IoT ada 3. Yang pertama, saya yakin BSI mobile banking merupakan layanan transaksi favorit saya. Lalu BSI mobile banking merupakan layanan transaksi pilihan pertama saya, dan saya jarang mempertimbangkan untuk beralih ke mobile banking lain. Dan ini populasinya ya, populasinya dari KC seluruh Jakarta, PT sampelnya menggunakan Haier, dengan pada akhirnya terciptalah sampel yang dibutuhkan minimal 190 orang. Dan ini saya menggunakan Smart PLS dengan menguji validitas dan reliabilitas, dan juga uji keterikatan, dan juga hipotesis terkait dengan goodness atau kebaikan atau kurang lebih itu ya yang saya akan sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.